Sini bisa dimengerti, Ibu-ibu? Sampai sini bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Insya Insya Allah. Allah. Oke. Gampang ya, Bu ya. Ini mah ya. Amin. Semoga, Bu. Iya ya, oke. Ini nggak usah, tadi udah saya jelaskan ya gitu. Nah, untuk penelitian eksperimen ya, desain penelitian eksperimen, lingkup penelitiannya ada uji laboratorium. Kalau uji laboratorium itu contohnya uji hormon di mencit gitu ya, Bu ya. Kemudian uji klinis apa uji kalau yang uji laboratorium ini yang uji mencit misalnya nih dia pakaikan apa namanya di mencit atau di tikus gitu ya. Tikus itu dijadikan dia misalnya endometriosis gitu ya, endometriosis ditanamkan. Kemudian dilihat hasilnya seperti apa, kemudian dikasih obat dan sebagainya, hasilnya apa. Itu namanya uji laboratorium. Kalau uji klinis contohnya adalah uji klinis vaksin COVID kemarin ya gitu. Itu uji klinis. Dan untuk yang eksperimen komunitas itu misalnya nih ibu-ibu di komunitas itu ternyata dia giginya semua pada kropos misalnya ya gitu. Kemudian ditambahkan zinc nih di air minumnya. Itu namanya eksperimen. Gimana dilihat apakah secara komunitas dia ada apa namanya adakah dia menjadi lebih baik gitu ya, ternyata menurun kasus sakit giginya dan sebagainya. Itu eksperimen komunitas ya. Sedangkan untuk model atau metode atau model penelitiannya ada yang disebut dengan pre-eksperimen desain. Jadi desain penelitiannya yang pre-eksperimen ya. Kemudian ada penelitian eksperimen murni. Jadi true experimental design. Jadi uji laboratorium, uji klinis itu masuk dalam true experimental design. Sedangkan untuk quasi eksperimen desain itu penelitian tapi dia tidak sampai uji laboratorium maupun uji klinis. Contohnya apa nih? Ibu misalnya memberikan penyuluhan. Kemudian dilihat berapa kenaikan pengetahuannya. Nah, itu termasuk salah satu contoh eksperimental semu atau kuasi eksperimental ya gitu. Bisa dimengerti sampai sini? Kita lanjut ya. Bisa, Bu. Oke. Insya Allah. Nanti jangan-jangan tutup laptop tiba-tiba Ibu nggak tahu. Lupa. Semoga selalu diingat, Bu, sampai skripsinya lanjut di ACC, sidang Oke. skripsi, publish. Iya, ya, oke, kita lanjut. Itu tadi penelitian kuantitatif. Nah, sekarang saya akan lebih fokus ke penelitian kualitatif ya gitu. Karena kan saya memang spesialisnya di ya Bu ya, kualitatif ya. Kalau penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan eh, latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Ya, ini adalah penelitian kualitatif. Prosedur penelitiannya adalah menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan perilaku dari orang-orang yang diamati. Ini yang kualitatif. Kalau Ibu melakukan penelitian dengan latar belakang ilmiah, contohnya apa nih? Oh, budaya suku Baduy, misalnya suku Baduy tentang perawatan tali pusat. Gitu ya. Jadi boleh tuh Bu diambil itu untuk penelitian kualitatif. Jadi nanti Ibu melihat menanyakan kalau ke si ibu misalnya menanyakan ke si ibu yang melahirkan, Bu, perawatan tali pusatnya seperti apa nih di suku Baduy. Kemudian setelah itu Ibu tanyakan lagi ke bidannya ya gitu. Nah, sampai Ibu mendapatkan informasi mengenai perawatan tali pusat pada suku Baduy ya. Jadi menggunakan latar ilmiah alamiah ya. Kemudian setelah itu Ibu amati. Jadi ada yang melahirkan, Ibu amati. Oh, ternyata benar. Setelah diamati, ternyata betul bahwa si ibu perawatannya adalah seperti ini, gitu ya. Misalnya menggunakan daun-daunan dan sebagainya, gitu ya. Jadi itu adalah penelitian kualitatif. Jadi kalau ibu-ibu yang mau ambil kualitatif juga boleh kok gitu ya. Jadi enggak penelitian ini tidak harus penelitian kuanti ya gitu. Semua harus dihitung tidak, tapi ibu juga boleh melakukan penelitian kualitatif ya. Penelitian kualitatif menurut Sudarti Kresno, jadi Profesor Sudarti Kresno, kebetulan beliau adalah guru besar saya gitu ya. Jadi penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang mendalam
tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Subjek penelitian itu ya informan penelitian kalau di penelitian kualitatif. Jadi yang harus Ibu ingat bahwa kalau di penelitian kuanti itu sampel penelitian, di penelitian kualitatif itu adalah informan penelitian, ya gitu. Jadi informan namanya. Nah, subjek penelitian ini itu adalah apa yang diambil, bisa pengetahuannya, persepsinya, motivasinya, perilakunya, dan dilakukan secara holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah. Dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah dalam penelitian ini ya. Jadi nanti yang didapatkan adalah hal-hal yang tersirat. Ya, jadi kalau yang tersirat tahu kan Bu? Jadi tidak ditulis ini ya tersirat. Jadi kalau dia bilang tidak setuju tapi dia tidak bilang tidak setuju langsung ada juga gitu kan. Jadi saya sebenarnya tidak setuju dengan ya bukan tidak setuju. Saya sebenarnya maunya seperti ini tapi ternyata dalam kenyataannya seperti ini. Nah, itu kan sebenarnya tersirat. Jadi tidak langsung dia bilang saya nggak setuju gitu ya. Jadi harus bisa memahami. Nah, ibu-ibu yang ingin mengambil penelitian kualitatif itu harus jeli. Jeli memaknai apa yang disampaikan oleh si informan dalam penelitian, ya gitu. Nah, ini adalah beberapa istilah untuk penelitian kualitatif ya. Ada yang disebut dengan penelitian etnografi, ada yang interaksionis simbolik, ada yang etnometodologi, ada fenomenologis, ada yang disebut dengan penelitian deskriptif, ada yang disebut rapid assessment procedure serta fokus ethnographic study ya gitu. Ini istilahnya, ada beberapa istilah ya gitu. Oke. Jenis penelitian kualitatif ada yang disebut dengan etnografi. Etnografi sendiri tujuannya adalah penemuan tema budaya. Jadi yang saya sebutkan tadi, budaya ibu untuk 7 bulanan di suku Baduy, misalnya dari suku Jawa, suku Sunda, dan ibu bandingkan, itu boleh ambil itu. Ya 7 bulanan pada usia kehamilan, misalnya usia kehamilannya akan berbeda. Oh ternyata di suku Jawa itu 7 bulannya pada usia 6 bulan misalnya. Oh ternyata kalau di Jawa Barat di suku Sunda berapa bulan, 7 bulan dan seterusnya. Tata caranya seperti apa akan berbeda antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Ini yang disebut dengan etnografi ya. Kemudian yang kedua adalah studi kasus. Studi kasus ini tujuannya adalah untuk pendalaman kasus. Contohnya apa nih? Oh, ternyata ada kasus COVID-19 pada ibu hamil. Di tahun 2021 ya, itu ada kenaikan kasus COVID yang banyak pada ibu hamil. Bahkan ada yang sampai meninggal. Benar, Bu? Di tahun 2001 itu kan puncaknya COVID di Indonesia. Kemudian ibu mau lihat nih, melihat studi kasus untuk ibu hamil yang COVID, yang terkena COVID-19. Nah, dari sini ibu misalnya akan melakukan bagaimanakah dia penanganannya di rumah, keluarganya, dan sebagainya, itu ibu bisa ambil. Namanya itu studi kasus ya. Kemudian yang ketiga yaitu fenomenologis. Fenomenologis ini tujuannya adalah menggali pengalaman subjektif partisipan. Contohnya pengalaman ibu dengan menggunakan metode ERAX. Pengalamannya seperti apa? Itu antara satu orang dengan orang lain berikutnya juga akan berbeda. Ya, itu namanya fenomenologis yang masih baru ya. Kemudian apalagi ini? Misalnya vaksin yang baru sekarang itu misalnya vaksin imunisasi yang untuk anak itu Bu. Yang baru itu boleh Ibu ambil. Namanya apa Bu? VCP, Bu. Ya, VCP. VCP ya. Jadi itu misalnya pengalaman Ibu. Kan dia disuntikan sampai 2 kali. Benar Bu? Iya kan? Penyuntikannya anak bayi itu sekali suntik 2 kali. Belum lagi nanti ditambah vaksin polio yang katanya mau disuntikan. Ibu ambil boleh. Iya, jadi imunisasi tadi. Jadi boleh ambil. Itu namanya studi fenomenologis. Jadi kualitatif. Bisa diambil. Kemudian yang 4 yaitu grounded theory. Grounded theory ini tujuannya adalah untuk menghasilkan teori dari data-data yang ada, ya gitu. Dan yang terakhir adalah biografi. Biografi tujuannya adalah menggali pengalaman individu dan menyusunnya dalam bentuk cerita, baik dalam biografi maupun autobiografi. Jadi biografi sendiri itu adalah salah satu jenis penelitian kualitatif, ya gitu.
Oke, klasifikasinya, klasifikasi penelitian kualitatif, desainnya ada human ethology, ecological psikologi, holistic ethnography, cognitive anthropology, ethnography of communication, dan symbolic interactionism. Untuk pendekatannya ada pendekatan interpretif, jadi kita harus bisa menginterpretasikan. Kemudian ada pendekatan artistik, jadi sesuai dengan budayanya gitu ya. Kemudian pendekatannya sistematis, jadi harus sesuai dengan sistematis penelitiannya. Kemudian dilihat dari perspektif antropologis, jadi dari pendekatan antropologisnya seperti apa. Jadi menurut kita sebagai manusia, antropologi ya gitu, itu antropologi. Jadi bisa tahu, oh kita sebagai manusia harus bisa bla 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 dan sebagainya, itu antropologis. Kemudian dilihat juga dari perspektif sosiologis, dari sisi sosialnya seperti apa. Kemudian perspektif biologis, dari secara biologisnya seperti apa. Kemudian studi kasus, dalam bentuk studi kasus, jadi ada tekniknya, bagaimana melakukan penelitiannya, ada studi kognitif juga, dan ada penelitian historis. Penelitian historis itu untuk melihat autobiografi ya, gitu, yang berhubungan dengan autobiografi. Ini nggak keluar Bu di UAS, kalau yang dikeluar di UAS nanti ada lagi ya, gitu. Oke. Untuk penelitian kualitatif, teknik penelitian kualitatif dalam mengambil datanya ada yang disebut dengan wawancara mendalam ya. Wawancara mendalam ini disebut dengan in-depth interview. Jadi in-depth interview itu seperti apa gitu ya. In-depth interview yaitu mengambil data yang lebih dalam melalui obrolan secara face to face ya gitu. Disebut dengan wawancara mendalam. Jadi saya nih misalnya hanya ngobrol dengan Bu Dea misalnya. Saya hanya mendapatkan informasi tentang apa nih yang akan saya ambil, dan saya akan ambil Bu Dea. Contohnya saya ambil tentang metodologi penelitian kebidanan ya, penelitian kebidanan pada mahasiswa kelas E. Saya mungkin akan ambil satu orang untuk menjadi sampel saya. Jadi bagaimana? Tapi Ibu harus jujur, jangan saya tapi seharusnya yang ngambil, karena saya dosen penelitian kebidanan, harusnya ya yang lain, dosen lain gitu ya untuk mengambilnya. Nah, itu adalah salah satu bentuk wawancara mendalam ya. Jadi kita harus ambil satu orang untuk dimintai ini, dan harus jujur Bu, diminta ibunya untuk jujur ya gitu. Kemudian untuk pengambilan data selanjutnya di penelitian kualitatif ada yang disebut dengan fokus grup diskusi atau FGD ya. Fokus di grup diskusi ini adalah satu grup itu berisi 6 sampai 12 orang. Kalau kurang dari 6 orang, nanti dikhawatirkan kita tidak mendapatkan info yang diinginkan. Dan kalau lebih dari 12 orang, nanti takutnya tidak fokus Ibu ya, gitu si peneliti gitu ya. Jadi FGD itu jumlahnya hanya 6 sampai dengan 12 orang. Kemudian dalam satu penelitian, kalau menggunakan FGD, sebaiknya 2 FGD. Contohnya nih, misalnya Ibu mau ambil apa nih contohnya? Suku Baduy tadi ya, gitu ya. Jadi suku Baduy tadi misalnya. Oh, saya mau ambil FGD gitu ya. FGD 2 kelompok minimal. Jadi contohnya yang mau Ibu ambil, contohnya Ibu yang melahirkan pada suku Baduy. Nah, Ibu yang melahirkan pada suku Baduy ini akan diambil menjadi 2 kelompok. Bisa 6, bisa 7, bisa 8 gitu ya, tapi 2 kelompok ya. Jadi akhirnya mungkin kalau 7-7 berarti 14 orang. Nah, 14 orang ini dibagi 2. Pembagiannya bagaimana, Bu? Yang satu misalnya anak pertama, yang satu misalnya anak lebih dari 2 misalnya ya, 2 atau lebih dari 2. Contohnya itu. Nah, nanti di sini Ibu akan mendapatkan informasi yang berbeda. Betul, Bu? Antara anak pertama dengan anak yang sudah lebih dari 2. Betul nggak? Nah, FGD-nya harus 2. Iya, FGD-nya harus 2 ya Bu, kalau untuk penelitian kualitatif. Jadi wawancara mendalam maupun dengan FGD itu minimal kalau FGD-nya harus 2 kali, 2 kelompok ya. Kemudian untuk penelitian teknik pengambilan datanya yang ketiga yaitu observasi partisipatif. Contohnya observasi gimana? Tadi kita ke suku Baduy tadi ya. Kita mau melakukan penelitian tentang bagaimana perawatan tali pusat.
pada suku Baduy. Nah, begitu ada yang melahirkan, ibu diberitahu nih, si peneliti diberitahu, Bu ada yang melahirkan, kalau ibu mau melihat bagaimana perawatannya. Ibu lihat bukan setiap hari sih, ibu lihat hari itu ke rumahnya bagaimana perawatannya. Betul nggak dia diberikan apa namanya hanya kasa steril saja, dicuci, dibersihkan. Ada nggak penambahan lain? Misalnya ada apa namanya ramuan-ramuan dan sebagainya ya gitu. Jadi bisa dilihat di sini ya gitu. Jadi ditulis nanti apa yang Ibu lihat, apa yang dipakai dan sebagainya ini ditulis ya. Oke. Ditulis dalam bentuk narasi ya. Nanti untuk berikutnya nih saya nanti ada Bu apa namanya FGD secara garis besar. Ini secara garis besar dulu ya. Nanti setelah untuk apa namanya ada analisisnya setelah kita nanti ke belakang ya gitu. Karena kan ibu-ibu tidak ada penelitian kuali sendiri gitu ya, tetapi langsung nih kuali dan kuanti gitu. Nggak adil dong kalau kualitatifnya nggak disampaikan juga begitu ya. Oke. Selanjutnya adalah untuk sampel. Penelitian kualitatif juga ada sampel, ada ya. Sampel penelitian kualitatif itu namanya apa Bu tadi? Disebut Informasi. informan ya. Sampel penelitiannya namanya informan. Oke. Informan, ini ada yang disebut dengan informan, ada yang disebut dengan informan kunci atau key informan ya gitu. Jadi kalau Ibu mau ngambil data penelitian gitu ya, di penelitian kualitatif, Ibu bisa cari informannya, bisa cari key informannya. Nah, informannya adalah orang yang akan diambil datanya, orang utama yang akan diambil datanya. Dan key informan itu adalah kalau data dari informan ini Ibu ambil, kemudian kan Ibu harus melihat nih, apakah data itu betul yang disampaikan oleh si informan. Jadi harus di cross check ke informan kunci namanya. Jadi key informan. Contohnya tadi kita penelitian tentang apa namanya Bu? Di suku Baduy tadi ya. Kalau di suku Baduy tadi, kalau kita mau ambil data tentang perawatan tali pusat pada suku Baduy, informannya siapa Bu? Siapa Bu? Ketua sukunya. Ketua sukunya atau ibunya? Ibu yang punya Ibunya. bayi? Ibunya. Ibunya ya. Ketua sukunya nanti akan jadi apa Bu? Ya, ibu yang ibu punya bayinya ya, gitu ya. Ini disebut dengan informan. Informan utama ya, ibu yang punya bayi. Yang sedang menjalani ya Bu. Iya, yang sedang menjalani. Ya, yang sedang menjalani perawatan tali pusat. Nah, itu disebut dengan informan. Informannya siapa tadi? Tadi ada yang menyebutkan kepala suku, ketua suku. Boleh? Boleh. Ya, siapa lagi? Bidannya Bu. Bidannya. Iya, bidannya. Boleh bidannya. Siapa lagi? Keluarga masuk nggak sih, Bu? Keluarga masuk, masuk. Jadi untuk meng-cross check benar nggak sih dikasih ini ya, gitu ya. Jadi boleh. Siapa lagi? Misalnya ada kepala kampung atau pemangku kebijakan, boleh juga. Mungkin camat dan sebagainya, gitu ya bisa. Untuk yang ke informannya. Tapi yang utama itu adalah ibu ya, gitu. Yang kalau melakukan perawatan itu adalah ibu, gitu ya. Oke. Kalau dia dilakukan perawatannya itu oleh dukun ya berarti nanti yang ibu ambil itu adalah dukun, ya dukun bayinya, ya gitu paraji. Nah jadi ibu judulnya adalah kalau paraji berarti ibu judulnya adalah perawatan tali pusat oleh paraji di ini gitu kan. Tapi kalau hanya perawatan tali pusat pada bayi, pada keluarga, maka informannya adalah ibu punya bayi ya gitu ya. Gitu. Bisa dimengerti ya. Ini juga paraji masuk sini kalau yang informannya adalah apa namanya? Ibu-ibu yang punya bayi ya gitu ya. Oke. Ibu izin, berarti kalau misalnya bidan yang merawat tali pusatnya tersebut, berarti informannya tetap bidan ya Bu? Tetap bidan ya. Kalau ibu mau ambil bidan ya berarti bidan gitu ya. Nanti kalau bidan berarti kan ada banyak kendala tuh di suku Baduy misalnya kan. Ada bidan yang melakukan perawatan ternyata banyak juga yang menolak gitu ya, masih juga ditambahkan dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ibu mau meneliti tentang bidannya, berarti informannya adalah si bidan. Dan ke informannya siapa nih?
Keinformannya ketua suku, parajinya, kemudian ibunya, keluarganya, itu adalah keinformannya. Tinggal di mana kita akan melakukan penelitian, ya, bagaimana kita akan melakukan penelitian itu. Gitu ya Ibu-ibu ya. Baik, Bu. Oke, kita lanjut. Itu tadi adalah informan dan keinforman. Ini biasanya keluar Bu di apa namanya? Di UTS. Oke. Nah, untuk sampel atau informan penelitian itu ada syaratnya ya gitu. Syaratnya apa nih? Informan itu harus sesuai atau apriotenes. Jadi sesuai nih. Kalau Ibu mau ambil bidannya tadi ya berarti yang dia jadi informan adalah bidannya. Kalau mau ambil paraji berarti parajinya. Kalau mau ambil ibu yang mempunyai bayinya ya berarti ya si ibu yang punya bayi. Itu artinya ada prinsip kesesuaian atau apriotenes ya. Yang kemudian itu ada yang prinsip kecukupan ya, dalam sampel itu harus ada prinsip kecukupan. Kecukupan atau adekuasi ya gitu. Nah, yang kecukupan ini yang mana? Nah, ibu yang punya bayi ini nanti ibu lihat lagi cukup nggak sih hanya anak pertama aja gitu ya gitu. Jadi dilihat dari bisa kecukupan itu dilihat dari kelas sosial. Oh, misalnya ekonomi menengah atau oh ternyata ibu yang punya bayi ini yang lahir sama paraji, yang satu kelompok misalnya itu yang lahir oleh dengan bidan atau dilihat dari kelas sosialnya. Oh, ternyata ini ya ekonomi menengah ke bawah. Oh, ya ekonominya baik. Dilihat dari umur. Oh, yang ibu yang punya bayi ini umurnya misalnya yang di bawah 30 tahun dan yang di atas 30 tahun gitu ya. Jadi sesuai, ada kecukupan atau ada adekuasi gitu ya. Kemudian jenis kelamin kalau yang jenis kelamin ya, misalnya laki dan perempuan dan sebagainya. Jadi harus ada kecukupan atau adekuasi. Nanti ibu-ibu kalau sudah buat proposal baru nanti bisa, oh ini yang dimaksud ada kecukupan gitu ya. Jadi informannya gitu ya, informan ya Bu, bukan keinforman ya. Informannya misalnya tadi adalah ibu punya bayi. Nah, ini nanti akan ibu bagi lagi supaya cukup. Ibu yang punya bayi akan dibagi menjadi beberapa kelompok atau enggak kalau nggak misalnya ibu nggak harus kelompok gitu ya, misalnya mau ambil apa namanya wawancara mendalam atau in-depth interview, ibu cari yang satu lahir di bidan, yang satu lahir di dukun, yang satu usianya muda, yang satu usianya apa namanya tua, yang satu pendidikannya rendah, yang satu pendidikannya tinggi, kemudian yang satu misalnya pakai BPJS, yang satu tidak pakai BPJS misalnya ya gitu. Jadi apa namanya harus cukup gitu. Jadi harus ada kecukupan. Itu syarat dari informan penelitian ya gitu. Dan yang selanjutnya itu tidak ada informasi baru. Jadi Ibu kalau penelitian kualitatif itu bukan yang sesuai dengan kita. Tapi Ibu adalah mencari informasi yang baru. Mencari informasi yang baru tuh yang mana? Jadi kalau misalnya Ibu sudah dapat, oh dia perawatannya pakai ini, apa namanya, pakai kasa, yang satu perawatannya pakai daun-daunan, yang satu itu dimandikan dan dibiarkan, misalnya ya, yang satu lagi misalnya apa, sampai tidak ada lagi informasi yang baru. Jadi semuanya ada 5 cara misalnya, mereka menggunakan perawatan tali pusat, yang satu pakai kasa, yang satu cuman dibiarkan terbuka, yang satu mungkin tidak dipotong tali pusatnya misalnya gitu ya. Jadi sampai tidak ada informasi yang baru, ibu menanyakannya ya gitu. Jadi tidak menurut saya, ngerti ya Bu? Tidak menurut saya, ini menurut Bu Bidan nih harusnya begini dan ternyata semua tidak ada yang seperti Bu Bidan, nggak apa-apa. Karena ibu adalah untuk mencari informasi yang baru ya. Jadi untuk mencari informasi yang mendalam tentang sesuatu hal ya gitu. Dan untuk teknik pemilihan samplingnya, jadi untuk penghitungan samplingnya itu pemilihannya menggunakan non-purposive sampling. Non-purposive sampling itu artinya adalah pemilihan sampelnya itu tidak dihitung, beda dengan kuantitatif, di mana Ibu harus menghitung berapa jumlah sampelnya, begitu ya Bu ya. Tapi kalau untuk penelitian kualitatif, Ibu tidak perlu hitung jumlah samplingnya. Itu disebut dengan non-purposive sampling. Jadi semua orang itu bisa menjadi sampel penelitian. Kalau yang purposive sampling, itu tidak semua orang bisa menjadi sampel penelitian, ya gitu. Sampai sini bisa dimengerti? Halo.
Sudah Bu, sedikit-sedikit. Bisa Sambil Bu. belajar Bu. Iya ya. Oke, jadi nanti Bu untuk sampling ada non-purposive sampling dan ada yang purposive sampling. Nanti besok ketemu lagi di minggu berikutnya ya gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Strategi pengujian reliabilitas. Jadi ibu-ibu nanti ada kalau di penelitian kuantitatif itu ada namanya uji validitas dan reliabilitas data ya gitu. Nah, ataupun uji validitas dan reliabilitas pertanyaan penelitian ya gitu. Jadi itu nanti ada. Nah, di kualitatif juga ada, Bu. Ada yang namanya uji reliabilitas. Jadi reliable atau tidak nih hasil penelitiannya ya gitu. Untuk penelitian kuantitatif, uji reliabilitas dan validitas data itu dihitung dengan statistik. Tapi kalau di penelitian kualitatif tidak dihitung dengan uji statistik. Jadi ujinya gimana, Bu? Yang pertama, Ibu cukup melihat dan mengamati kembali video tape. Jadi penelitian kualitatif kan Ibu tadi wawancara mendalam nih, in-depth interview pada informan. Nah, ini direkam ya, direkam. Nah, rekaman ini nanti Ibu tuangkanlah ke dalam tulisan ya gitu. Nah, untuk melihat reliable atau tidak si hasil penelitiannya, Ibu mengulang-ulang melihat dan mengamati video tape ya. Mendengarkan berkali-kali audio tape. Jadi dengerin, benar nggak sih apa yang saya tulis ya. Setelah itu periksa kembali transkrip. Jadi kalau Ibu sudah mendengarkan kan diketik. Nah, hasil ketikan itu namanya transkrip. Nah, setelah itu Ibu lihat lagi, diperiksa kembali transkripnya. Benar nggak, sesuai nggak dengan audio tape. Jadi nggak dihitung, Bu, kalau penelitian kualitatif. Tapi itu namanya pengujian reliabilitas data hasil penelitian. Ya. Kemudian kunci keberhasilan penelitian kualitatif di mana nih? Dari seni bertanya ya gitu. Jadi pertanyaannya harus pertanyaan terbuka ya gitu. Pertanyaan terbuka tuh contohnya gini. Bu Wijanatin Bu Wijanatin puasa hari ini? Puasa Bu. Oke, itu adalah pertanyaan terbuka atau tertutup? Tertutup. Tertutup ya gitu. Kalau pertanyaan terbuka, Ibu bagaimana puasanya hari ini? Nah, itu adalah itu Iya itu Bu, ya, Bu, ya. jadi Ya. luas ya Bu ya. Ya, jadi luas. Gitu adalah seni bertanya. Jadi kunci keberhasilan penelitian kualitatif adalah seni bertanya. Kemudian seni mendengarkan. Kalau kita kan biasanya senangnya didengarkan. Kita senangnya ngomong. Benar nggak sih, Bu? Kita senangnya ngomong. Nah, untuk penelitian kualitatif itu kita diminta untuk mendengarkan. Jadi kita mendengarkan apa yang disampaikan Ibu, tidak memotong atau tidak menyela apa yang disampaikan oleh si Ibu, ya gitu. Dan yang ketiga itu adalah investigasi kreatif. Jadi bagaimana kita menanyakan sesuai dengan apa yang diinginkan kita. Jadi informasi yang diinginkan oleh kita. Jadi kalau ibunya malas bertanya, malas menjawab, misalnya ditanya, Bu, bagaimana perawatan tali pusar yang ibu lakukan, misalnya kan? Biasa aja, misalnya gitu ya, Bu, ya. Ada kan yang kayak gitu ya, biasa aja. Nah, itu Ibu harus tanya lagi, yang biasa aja tuh seperti apa, Bu? Gitu. Apakah Ibu menggunakan ini, apakah menggunakan ini gitu ya. Tapi kalau bisa sih jangan kasih tahu. Jadi yang seperti apa yang Ibu maksud? Saya sepertinya belum mengerti dan sebagainya. Itu artinya adalah kita melakukan investigasi kreatif. Pertanyaan-pertanyaannya harus kreatif ya gitu. Ini adalah kunci keberhasilan dari penelitian kualitatif ya gitu. Oke. Lanjut. Oke, kita ini adalah seni bertanya. Di sini udah ada ya, Bu ya. Seni bertanya artinya apa nih? Pertanyaannya terbuka, hindari dua pertanyaan menjadi satu. Misalnya saya nanya, Bu Wijanatin buka sahurnya pakai apa? Jam berapa? Benar ya, Bu? Jawabnya kan kadang cuma salah Iya satu betul. aja. Benar nggak? Iya Yang Ibu betul. jawab tuh mungkin hanya satu. Pakai apa atau jam berapa? Gitu ya. Jadi hindari untuk pertanyaan itu. Kemudian juga hindari pertanyaan yang mengarahkan. Saya arahkan. Ibu pakai ini apa pakai ini nih? Gitu ya. Itu diarahkan nantinya. Kemudian hindari kata tanya mengapa. Apa Bu kalau kata tanya mengapa? Kenapa sih? Bu, kenapa Bu? Gitu kan. Sepertinya kita dijustifikasi. Betul nggak? Misalnya contohnya gini.
Bu Dea, kenapa sih Bu harus ditutup ininya? Gitu ya Bu ya, kan gitu. Jadi sepertinya kita dijustifikasi gitu kan. Iya, jadi kalau kita melakukan penelitian kualitatif, hindari untuk kata tanya mengapa. Kecuali kalau misalnya kita udah ya ada kata lain deh untuk menanyakan itu, ya sudah pakai mengapa gitu ya. Kemudian hindari juga pertanyaan dikotomi. Dikotomi ini artinya satu pertanyaan tapi memiliki dua arti gitu ya, gitu. Ini contohnya kalau pakai bahasa daerah ya gitu. Pertanyaannya loro dan loro misalnya ya gitu. Ibu yang yang Jawa ada ya. Kalau Ada, Bu. loro artinya sakit, bener nggak sih? Iya, Kalau Bu. loro Bu. artinya dua ya gitu. Iya. Jadi Iya, Bu. hindari itu pertanyaan-pertanyaan dikotomi yang memiliki dua arti ya gitu. Kemudian perspektif etik ya, di perspektif yang dilihat itu dari sudut pandang luar peneliti tentang suatu realita. Jadi bagaimanakah kita memandang seseorang itu yang kita temukan saat itu. Jadi bagaimana sih ibu itu? Jadi kita harus perspektif etik. Jadi harus hati-hati dan sebagainya gitu ya. Karena kan kita ibu-ibu kadang kan suka jadi wartawan ya gitu kalau di penelitian kualitatif gitu ya. Tapi nggak apa-apa Bu. Tapi kita punya etik ya. Jadi kita lihat perspektif etiknya seperti apa. Dan yang terakhir itu adalah orientasi bebas nilai. Orientasi bebas nilai artinya tidak memberikan penilaian terhadap suatu perilaku budaya. Oh ini salah Bu, oh yang benar harusnya begini. Tidak seperti itu, walaupun kita nanti bidan gitu ya, kita misalnya tadi mau menanyakan tentang suku Baduy tadi, perawatan tali pusat. Bu harusnya nggak begitu, tidak seperti itu kita lakukan, walaupun kita bidan, walaupun itu salah ya. Jadi untuk penelitian kualitatif itu orientasinya bebas nilai. Artinya tidak memberikan penilaian terhadap suatu perilaku budaya. Tidak juga memihak atau kita hilangkan nih perasaan lebih tinggi dari yang lain atau etnosentris. Kita berasa lebih tahu, jadi kita akan memberikan tambahan kepada ibu. Tidak seperti itu. Jadi untuk penelitian kualitatif, si peneliti itu harus free ya, hilangkan semua bahwa kita bidan gitu dan sebagainya ya gitu. Jadi kita harus menjadi orang yang bebas gitu ya. Jadi artinya kita harus bebas nilai. Jadi orientasinya juga bebas nilai. Kalau seni mendengarkan, pusatkan pikiran Anda pada pembicara gitu ya. Kemudian hanya bicara bila perlu untuk menjernihkan kebingungan, menghidupkan diskusi, dan yang terakhir adalah perhatikan mimik wajah dan ungkapan peserta. Kalau wajah peserta itu sudah tidak senyum, tidak ini udah stop aja Bu, karena mungkin dia kebelet gitu ya ke kamar mandi gitu ya. Ibu harus perhatikan juga itu ya. Jadi untuk seni mendengarkan dilihat juga ya mimik wajah dan ungkapan dari peserta. Ini adalah kunci keberhasilan penelitian kualitatif. Kemudian tadi ada rehabilitas dan sekarang ada validasi data ya gitu. Tadi kan rehabilitas dengan apa Bu? Mendengarkan radio tape berkali-kali gitu ya. Kemudian mengulang, melihat rekaman, kemudian melihat transkripnya dengan ini dan sebagainya. Nah, ini adalah strategi untuk pengujian validasi. Jadi melihat validitas valid gak datanya ini ya gitu. Untuk pengujian validitas data pada penelitian kualitatif itu menggunakan triangulasi namanya ya. Triangulasi untuk penelitian kualitatif itu ada 3, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi data atau analisis. Triangulasi sumber maksudnya sumber datanya ya. Jadi misalnya ada informan dan informan kunci. Artinya Ibu sudah melakukan triangulasi sumber. Misalnya tadi karena ada kecukupan tadi kan Bu, ada kecukupan data, kalau Ibu sumber datanya itu diambil misalnya tadi, oh ternyata saya adain ke informan, ada informan. Informannya pun saya bagi, ada yang status sosial tadi status sosialnya bagus, perekonomiannya baik, kemudian perekonomiannya rendah, ada yang sekolahnya tinggi, ada yang sekolahnya rendah, ada anak pertama, anak kedua, itu artinya Ibu sudah melakukan triangulasi sumber. Sumber ini apa artinya? Sumber data ya gitu. Jadi untuk penelitian kualitatif informannya harus ada minimal 2 macam ya gitu minimal. Jadi ada informan kunci. Informannya sendiri itu juga harus berbeda-beda ya gitu. Kemudian membandingkan dan melakukan kontras data dan gunakan kata informan yang berbeda. Ini ya Bu ya arti triangulasi sumber ya, artinya sumber datanya. Kemudian yang kedua adalah triangulasi metode. Triangulasi metode, tadi kan metodenya ada 3 ya Bu ya.
FGD, wawancara mendalam, dan observasi. Nah, untuk penelitian kualitatif, Ibu harus menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Jadi nggak cuma ngambil FGD aja lah, saya mau wawancara mendalam aja enggak, tapi harus digabungkan. Dengan apa nih contohnya FGD ditambah dengan wawancara mendalam. Udah cukup misalnya ya. Atau Ibu mau ambil FGD, mau ambil observasi atau wawancara mendalam. Atau Ibu mengambil wawancara mendalam dan observasi juga boleh ya gitu. Jadi harus ada 2 metode yang digunakan minimal ya gitu. Minimal 2 metode yang digunakan untuk memvalidasi data yang Ibu ambil. Jadi namanya triangulasi metode ya gitu. Yang ketiga itu adalah triangulasi data atau analisis ya. Triangulasi atau data atau analisis ini artinya analisis dilakukan oleh lebih dari satu orang. Biasanya ibu-ibu kalau penelitian kan ada yang disebut dengan asisten penelitian ya Bu ya. Nah, untuk triangulasi data atau triangulasi analisis, Ibu biasanya tidak sendiri menganalisisnya. Ibu bisa dengan ajudan atau dengan asisten Ibu ya. Jadi analisis datanya bisa berdua ya. Kemudian Ibu juga bisa minta umpan balik dari informan. Jadi Ibu tidak perlu sendirian. Bu, coba dilihat benar nggak sih yang Ibu maksud dengan yang saya tanyakan tadi? Nah, itu namanya triangulasi data atau triangulasi analisis. Sampai sini bisa dimengerti, Bu? Bisa ya? Bisa, Bu. Ya, Bu. Oke, kita lanjut nih. Nah, ini adalah aksioma dasar untuk melihat ya antara metode kuantitatif dan metode kualitatif ya gitu. Oke, dilihat dari sifat realitasnya. Kalau metode kuantitatif secara realitas itu bisa dilihat nih, dia konkret, teramati, dan terukur. Kenapa, Bu? Karena kan dia ada data, dihitung. Misalnya ibu hamil nih, ternyata dia 70% nih K1 misalnya kan. Sudah terlihat itu, oh pasti itu 70%. Jadi bisa terukur. Kalau untuk metode kualitatif gitu, itu untuk dia ganda. Jadi bisa kuantitatif bisa ganda realitasnya. Karena kan dia dapat informasi ya, holistik bisa kita lihat secara keseluruhan. Kemudian dinamis. Dinamis artinya berubah-ubah. Misalnya nih antara ibu-ibu yang tinggal di Serang dengan ibu-ibu yang tinggal di misalnya tinggal di Bogor, akan berbeda kan informasi yang didapat gitu ya. Begitu juga dengan pemahamannya juga akan berbeda ya. Kemudian hubungan peneliti dengan yang diteliti. Untuk metode kuantitatif itu independen. Kalau kuantitatif juga agar supaya apa? Agar objektif ya gitu. Sedangkan untuk metode kualitatif, ibu-ibu harus interaktif. Interaktif tuh gimana nih? Jadi kita harus melakukan pendekatan. Contohnya ibu melakukan wawancara mendalam atau in-depth interview pada orang yang nggak tahu. Gitu kan, orang yang nggak tahu siapa ibu, mau teliti apa nih, pasti dia akan jaga jarak, benar nggak? Tapi kalau misalnya Ibu, dengan, melakukan hubungan yang baik dengan si peneliti, dengan si informan gitu ya, antara peneliti dan informan, itu maka nanti akan ada rasa kepercayaan gitu ya. Saran saya sih Ibu kalau untuk penelitian kualitatif, Ibu cari yang di dekat-dekat rumah Ibu aja gitu ya, jadi nggak jauh-jauh. Jadi udah kenal, jadi Ibu mudah untuk, mendapatkan informasi ya gitu. Oke, untuk yang penelitian kuantitatif, kalau hubungan variabelnya, Ibu tahu kan variabel-variabelnya? Contohnya nih tadi saya sebutkan, perawatan tali pusat pada suku Baduy misalnya ya. Penelitian kualitatif misalnya. Jadi variabelnya apa aja Bu itu Bu? Kalau penelitian perawatan tali pusat pada suku Baduy. Variabelnya apa? Kayak umur, kayak gitu ya, Bu? Ya, itu adalah umur, ya itu variabelnya ya gitu. Jadi karakteristik Anak dan keberapa sebagainya. itu ya? Ya anak keberapa itu variabel. Kalau itu untuk yang kualitatif. Kalau yang kuantitatif tuh misalnya gini, hubungan antara karakteristik ibu hamil, tingkat pengetahuan, dan tingkat sosial ekonomi dengan
perawatan tali pusat nih di suku Baduy misalnya gitu ya. Jadi hubungan variabelnya jadi ada variabel dependen, ada variabel independen. Itu untuk metode kuantitatif. Jadi ada sebab akibat. Nih si pengetahuan, si tingkat sosial ekonomi, kemudian tingkat pengetahuan itu bisa mempengaruhi bagaimana si ibu melakukan perawatan tali pusat. Jadi ada sebab akibat, kausal, itu untuk yang kuantitatif. Sedangkan kalau untuk yang kualitatif itu bisa timbal balik, jadi ada interaktif. Jadi misalnya belum tentu nih si status sosial mempengaruhi dan sebagainya, gitu ya. Itu untuk metode kualitatif. Bisa dimengerti ya Bu ya? Karena kan Ibu nanti cari informasi nih cari informasi Insya atau Allah, Bu. tentang cari informasi tentang bagaimanakah seseorang melakukan ini dan itu, gitu ya. Untuk kemungkinan generalisasinya, kalau penelitian kuantitatif itu cenderung membuat generalisasi. Jadi maksudnya gini, setelah dihitung, ini hasil penelitian itu bisa digeneralisasikan. Contohnya nih saya tadi melakukan pertanyaan kepada ibu grup ini. Ternyata dari 10 orang yang saya uji gitu ya, ternyata hasil penelitian saya menunjukkan bahwa nilai ibu-ibu itu di atas 70 misalnya ya gitu. Artinya dari 10 orang, artinya secara keseluruhan di kelas itu nilai rata-ratanya bisa 70. Itu artinya cenderung digeneralisasikan. Padahal kan saya hanya meneliti 10 orang dari kelompok ini, dari kelas ini. Ternyata itu bisa digeneralisasikan. Jadi bisa dari yang 10 orang itu bisa menggambarkan dari 85 orang yang ada. Itu untuk metode kuantitatif. Sedangkan untuk yang kualitatif itu hanya mungkin dalam ikatan konteks dan waktu. Jadi misalnya waktu ini saat ini bisa seperti ini, bisa saja nanti setelah tahun 2 tahun berikutnya akan berubah. Itu metode kualitatif ya. Nah, nanti ibu-ibu kalau misalnya mau pakai kualitatif tuh antara di kelompok kan ibu ada disuruh buat kelompok tuh. Minimal 3 orang apa berapa orang Bu ya? Minimal 3 orang, Bu, tapi Minimal kalau misalkan sama provinsi harus per individu, Bu. ya. Nah, misalnya Ibu mau yang 3 provinsi. Misalnya Ibu tadi mau tentang perawatan tali pusar atau 7 bulanan. 7 bulanan misalnya di provinsi misalnya di suku Sunda. Kemudian suku Betawi. Kemudian satu lagi mungkin suku Bali atau suku Lampung. Ibu bisa nih diambil gitu ya. Jadi untuk yang kemungkinan generalisasinya bisa. Jadi penelitian tentang 7 bulanan nih gitu, tentang 7 bulanan di daerah-daerah setempat gitu. Itu bisa diambil. Ibu buat proposal hanya satu saja, tapi hasil penelitiannya nanti akan berbeda. Jadi mengerti Bu. Jadi proposalnya bertiga nih buatnya gitu untuk kualitatif ya gitu. Nanti hasilnya bertiga bisa sendiri-sendiri gitu. Hasilnya tidak sama antara yang misalnya tadi saya sebutkan tadi misalnya di Jawa Barat, di DKI Jakarta dan di Lampung. Hasilnya akan berbeda gitu ya. Kemudian peranan nilainya untuk penelitian kualitatif itu cenderung bebas nilai. Jadi ya nilainya tergantung hasil analisis, maksudnya kalau untuk penelitian kuantitatif ya. Jadi tergantung dari hasil analisis kita. Analisis univariatnya bagaimana, analisis bivariatnya seperti apa, dan analisis multivariatnya seperti apa. Jadi peranan nilainya cenderung bebas nilai untuk penelitian kuantitatif. Sedangkan untuk metode kualitatif itu terikat pada nilai-nilai yang dibawa peneliti dan sumber data. Ya gitu. Jadi terikat kalau untuk metode kualitatif. Oke. Ini desainnya ya. Ada pola hubungan interaktif, instrumennya, instrumen penelitiannya teknik pengumpulan data dulu. Ini tadi teknik pengumpulan data. Kalau metode kuantitatif itu ada yang disebut dengan kuesioner, ya gitu. Nanti kita juga akan membahas kuesioner nanti di pertemuan berikutnya. Teknik pengumpulan datanya itu disebut dengan kuesioner, kemudian observasi dan wawancara terstruktur hampir sama ya. Sedangkan untuk penelitian kualitatif ada yang disebut dengan observasi partisipasif, interview atau in-depth interview, dokumentasi dan triangulasi ya gitu. Teknik pengumpulan data instrumennya ada tes, angket, daftar wawancara, instrumen dan sebagainya. Untuk penelitian kualitatif itu instrumen penelitiannya itu sesungguhnya adalah peneliti sendiri sebetulnya. Jadi kitalah instrumennya. Kemudian ditambah dengan buku catatan, tape recorder, kamera,
handycam, dan peralatan lain yang menunjang. Kalau datanya otomatis data kuantitatif adalah metode kuantitatif, datanya adalah data kuantitatif dan hasilnya itu bisa diukur ya. Yang dioperasionalisasikan dengan menggunakan instrumen. Jadi Ibu bisa analisis menggunakan data analisis SPSS ya. Sedangkan kalau untuk metode kualitatif itu deskriptif. Tadi yang udah Ibu sebutkan tadi ya, Bu. Ini sebutkan, oh ternyata kalau metode kualitatif itu deskriptif ininya. Kemudian dalam bentuk dokumen, catatan lapangan, ucapan, dan tindakan responden, serta dokumen lain yang menunjang. Itu sampel, oke. Kalau untuk metode kuantitatif, sampelnya besar. Representatif itu artinya bisa mewakili ya gitu dan sedapat mungkin random ya dan ditentukan sejak awal. Sedangkan kalau untuk metode kualitatif bisa kecil sampelnya. Bu, kalau misalnya saya hanya ada 5 gimana Bu? Yang penting 5 ini mewakili. Secara sosial dia mewakili. Jadi ada yang penghasilannya tinggi, ada yang penghasilannya rendah, 2. Kemudian tadi ya ini kalau tadi yang kualitatif masih menggunakan perawatan tali pusat di suku Baduy ya gitu ya. Kemudian yang melahirkan di tenaga kesehatan dan tidak melahirkan di kesehatan. 2 lagi, berarti 4 ya gitu. Kemudian usianya ada yang muda, ada yang tua, berarti 6. Udah cukup. Jadi Ibu tidak perlu hitung. Sedangkan untuk metode kuantitatif itu perlu dihitung ya, bisa besar ya gitu. Dan kemudian tidak representatif. Jadi tidak sama nih. Jadi boleh berbeda-beda, artinya tidak representatif ya. Kemudian diambil dengan purposive atau snowball. Jadi ada non purposive sampling gitu ya. Atau snowball. Snowball itu artinya bola salju, bola salju. Bola salju itu artinya kita ambil yang satu orang, kemudian kita cari lagi yang berikutnya dari si ibu yang pertama kali kita tanya. Itu snowball. Akhirnya dia akan memberitahu dan seterusnya. Dan untuk penelitian kualitatif, sampelnya bisa berkembang nggak bisa. Ya, jadi pada saat penelitian ternyata kayaknya ada lagi nih kriteria selanjutnya. Ibu ambil, boleh nggak? Boleh ya gitu. Oke, jadi ini adalah analisisnya. Analisisnya dilakukan setelah pengumpulan data pada penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian kualitatif analisisnya bisa langsung. Jadi pada awal misalnya Ibu habis ambil data, Ibu langsung bisa analisis ya gitu. Kemudian untuk kuantitatif analisisnya deduktif ya. Deduktif itu dari hal, kalau deduktif dari mana Bu? Dari hal besar ke hal kecil. Itu deduktif ya. Dan menggunakan statistik untuk menguji hipotesis. Kalau di metode kualitatif tidak ada uji hipotesis. Jadi penelitiannya analisisnya induktif. Dari hal kecil, misalnya Ibu tadi tanya bagaimana perawatan tali pusat menjadi berkembang sampai nanti bagaimana persalinannya dan sebagainya ya gitu. Dan mencari pola model, tema atau teori. Jadi cari model yang lebih baru atau teori yang baru ya gitu. Hubungan dengan responden, kalau metode kuantitatif itu dibuat jarak agar lebih objektif. Jadi Ibu Bidan tidak menjadi Ibu Bidan dulu ya gitu, menjadi si peneliti gitu ya. Kemudian kedudukannya peneliti lebih tinggi dari responden. Dan jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Itu untuk hubungan dengan responden. Jadi kalau ternyata hipotesisnya sudah bisa dibuktikan, sudah tidak ada lagi hubungan antara peneliti dengan responden. Sedangkan untuk metode kualitatif itu hubungannya harus akrab supaya Ibu bisa mendapatkan informasi yang lebih dalam. Kemudian kedudukannya sama, jadi nggak ada ini harus akrab kita ya gitu. Kemudian jangka waktunya lama sampai datanya jenuh. Jadi tidak ada lagi yang bisa diambil, jadi tidak ada variasi lagi jawaban dari pertanyaan itu ya udah berarti selesai ininya penelitiannya ya gitu. Oke, untuk usulan desain kalau metode kuantitatif harus luas dan rinci. Jadi ada beberapa sih kelebihan dan kekurangannya metode kuantitatif maupun kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif berarti Ibu harus rinci sampai sampel penelitiannya dihitung, bagaimana analisis dan sebagainya. Itu metode kuantitatif. Kalau metode kualitatif bisa berubah, bisa. Jadi kalau kualitatif itu bisa berkembang ya gitu. Jadi umumnya metode kualitatif itu bisa singkat,
dan umumnya bersifat sementara. Nah, kalau untuk penelitian kualitatif itu enak di depan, tapi analisisnya akan sulit karena Ibu harus Ibu atau si peneliti itu harus bisa menganalisis gitu ya dari hasil wawancaranya. Sedangkan kok penelitian kuantitatif sulit depannya, tapi bab 5, 6, 7 akan lebih mudah gitu. Oke, baik Ibu. Mungkin yang lain bisa nanti Ibu baca-baca sendiri ya gitu. Oke, ini tidak perlu, nanti sampel akan berikutnya. Ada yang ingin ditanyakan Ibu-Ibu? Udah bisa Mau melihat tanya, gambaran? Bu. Ya, silakan Bu. Bu, kalau membandingkan antara dua variabel itu, maksudnya ke penelitian mana ya, Bu ya? Misalnya efektivitas pemberian apa dengan apa gitu, Bu. Oke, jadi Ibu mau yang mana nih? Membandingkan dua variabel misalnya. Iya. Jadi Ibu misalnya mau melihat sekarang kan banyak buah-buahan yang mengandung vitamin C. Betul ya Bu ya? Iya, Tapi Bu. yang mengandung vitamin C ini ada yang dia vitamin C-nya sama-sama tinggi, tapi mana yang lebih efektivitas untuk diminum bersama Fe misalnya. Kemudian Ibu Iya. membandingkan nih dua variabel. Jadi Ibu membandingkan antara misalnya buah naga misalnya yang ada di tempat Ibu, misalnya yang banyak di tempat Ibu, yang semua orang, semua ibu hamil rata-rata ada di rumahnya. Buah naga misalnya dengan jeruk. Jeruk kan Iya. murah, betul ya Bu ya? Itu Ibu Iya, Bu. bandingkan. Bagaimanakah membandingkan antara si buah naga dengan buah jeruk terhadap peningkatan Fe pada ibu yang menggunakan Fe. Jadi buah naga dan buah jeruk ini sebagai pendamping ya. Jadi kalau minum Fe kan harus pakai vitamin C. Begitu ya Bu Iya. ya? Jadi itu Iya, Bu. membandingkan dua variabel. Begitu. Nah, itu lebih bagusnya, maksudnya masuk ke kualitatif atau ke kuantitatif itu, Bu, nanti enaknya? Kuanti ya? Ya, kuasi Oh, eksperimen namanya. Itu ya, oke, Bu. gitu. Ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi Ibu-ibu? Ibu izin bertanya. Silahkan Bu. Tadi kan dijelaskan ya Bu, eksperimen community. Eksperimen community adalah yang tadi dicontohkan dengan Ibu dengan gigi yang keropos, terus minumnya dicampurkan dengan tablet zinc. Itu dievaluasi, kemudian dijadikan penelitian gitu Bu. Yang saya ingin tanyakan, ketika kita melakukan rehabilitatif nih Bu, pada suatu penyakit dengan cairan tertentu misalnya, itu termasuk kategori dengan eksperimen community atau apa Bu? Kalau pengobatan? Kuasi eksperimen. Kalau pengobatan Iya. itu masuk ke dalam uji klinis. Uji klinis. Oh, uji klinis. Ya, kalau pengobatan uji klinis. Misalnya nih pemberian kemarin kan kita kalau diare kasih zinc ya. Paketnya adalah zinc dengan oralit misalnya, zinc dengan oralit gitu. Itu uji klinis. Jadi sebelum diberikan zinc seperti apa, sudah diberikan zinc seperti apa. Uji klinis namanya, Bu. Tapi misalnya kita melakukan eksperimennya itu tidak hanya satu orang, misalnya dengan wanita usia subur yang bermasalah dengan reproduksi, itu tetap juga Bu uji klinis, walaupun itu kategori community gitu Bu. Itu bisa Ibu lakukan dengan kuasi eksperimen. Kan kalau untuk kuasi eksperimen. Jadi kalau Ibu mau misalnya kalau uji klinis itu kan di laboratorium ya Bu ya. Tapi kalau Ibu di luar laboratorium gitu ya, itu bisa yang komunitas. Itu kan tadi beda antara kuasi eksperimen, pre-eksperimental dengan eksperimen. Nah, yang biasa Ibu lakukan gitu ya, kalau ibu-ibu sih nggak usah yang kalau Ibu nanti udah S2 gitu ya, kalau S2 MCAP gitu ya ambil, Ibu bisa lakukan uji klinik ataupun uji laboratorium. Kalau yang untuk eksperimen murni gitu ya, atau true eksperimen. Kalau yang untuk sekarang Ibu bisa menggunakan kuasi eksperimen. Dia hampir seperti eksperimen, tapi sebenarnya bukan eksperimen murni gitu ya. Contohnya apa nih? Tadi yang saya sebutkan, misalnya contoh nih dengan pemberian jeruk tadi dengan buah naga gitu kan. Itu dibandingkan, itu kuasi eksperimen gitu ya, kuasi eksperimental. Atau misalnya dengan daun katuk, antara daun katuk dengan daun kelor. Mana nih yang bisa membuat ASI lebih banyak misalnya gitu ya. Nah, itu kuasi eksperimen juga. Terus menilainya gimana Bu gitu ya? Menilainya dengan HB. Misalnya tadi Bu, siapa yang nanya tadi ya? Bu Bu Ainatun. Ainatun. Iya.
Ya, misalnya Bu Elin misalnya nanya, apa namanya, melakukan penelitian antara apa namanya, antara buah naga dengan buah jeruk. Nah, itu dikasih berapa hari? Oh, dikasih misalnya, kan seharusnya FE itu 1 bulan, FE itu bisa menaikkan 1 gram/sen. Betul ya Bu ya, gitu ya. Nah, itu 1 bulan. Gimana kalau dipotong? Jadi jangan 1 bulan. Kalau Ibu penelitian 1 bulan nanti nggak selesai-selesai. Benar nggak Bu? Belum analisisnya. Nah, dipotong. Jadi 15 hari. Nah, 15 hari ini ada 2 kelompok dari penelitian apa namanya, kuasi eksperimen. Jadi kelompok A itu diberikan jeruk, kelompok B itu diberikan buah naga. Tapi pemberiannya juga apa namanya, dengan FE ya gitu. Nah, buah naganya misalnya berapa gram, jeruknya juga berapa gram. Itu takarannya harus sama. Dan setelah itu diawasin selama 15 hari. Pertama sebelum dilakukan eksperimen, dites dulu HB-nya. Oh, ternyata HB-nya rata-rata di kelompok A yang apa namanya, kelompok intervensi itu misalnya jadi apa namanya, misalnya 11,2 gitu ya. Kemudian yang di kelompok apa namanya, kelompok kontrol itu misalnya jadi 11,3. Nah, setelah dilakukan eksperimen dicek lagi berapa kenaikan rata-ratanya. Kalau misalnya di kelompok intervensi misalnya kelompok intervensi itu buah naga, ternyata ada kenaikan 0,6. Dan di kelompok apa namanya, buah jeruk tadi nanya 0,5 gitu ya. Berarti buah naga ini lebih efektif dibandingkan dengan dengan si jeruk ya. Jadi artinya Ibu membandingkan nih antara kelompok intervensi dengan kelompok kontrol gitu ya. Itu disebut dengan kuasi eksperimen. Itu baru satu ya. Kalau Ibu membandingkan bagaimana perawatan perineum juga boleh. Misalnya yang biasa Ibu lakukan tuh apa sih, daun sirih misalnya ya. Kemudian yang satu lagi biasanya ada yang Konsumsi baru putih nih telur. gitu ya. Atau konsumsi putih telur dengan apa namanya, dengan ikan gabus. Itu kan yang paling sering ya Bu ya. Untuk pasien SC ataupun untuk pasien itu juga bisa digunakan. Gitu ya, kira-kira gitu Bu. Oke Bu, satu lagi saya mau bertanya izin. Ya, Tadi kan silakan Bu. dijelaskan Bu, FGD itu untuk 2 kelompok ya Bu. Maksudnya itu dengan adanya tujuannya FGD pada saat yang FGD apa namanya, poin FGD tadi itu kan 2 kelompok. Nah, tujuannya itu untuk pembanding atau apa Bu? Ya, tujuannya untuk membanding, untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak. Kan kalau untuk yang penelitian kualitatif itu Ibu harus mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Nah, Ibu berhenti kalau apa? Informasinya udah sama, artinya sampelnya udah jenuh. Dari semua orang tuh hampirnya jawabnya sama. Misalnya gini, Bu kalau diare dikasih apa? Yang satu dikasih air kelapa, misalnya ya. Yang satu dikasih oralit, yang satu air minum aja, yang satu dikasih apa Konsumsi namanya? pisang. Iya, konsumsi pisang. Yang satu lagi misalnya dikasih apa namanya, air sayur. Habis itu udah nggak ada lagi, cuma 5 macam ini yang jawabannya hampir sama. Ditanya lagi ternyata hampir sama. Artinya itu sudah tidak ada informasi baru. Jadi sampelnya itu udah jenuh artinya. Jadi udah stop berarti gitu. Oh, udah cukup untuk pertanyaan yang ini. Gitu ya. Begitu juga dengan seterusnya. Gitu ya. Jadi sampai sampelnya jenuh gitu. Jadi kalau di FGD kenapa harus 2? Supaya Ibu dapat bervariasi, informasi yang didapat bervariasi. Jadi mulai, nih ternyata di kelompok yang misalnya tadi saya buat yang anak pertama misalnya, ini kelompok anak pertama. Yang satunya kelompok anak kedua dan seterusnya. Nah, nanti kita bandingkan nih antara anak pertama sama anak kedua tuh informasinya mana yang lebih ini gitu ya. Nanti yang selanjutnya untuk yang lebih jelasnya nanti akan saya sampaikan tapi di berikutnya ya gitu. Jadi bagaimana cara pengambilan data dan menganalisis data hasil penelitian. Gitu ya, Bu Dea. Ada lagi Ibu? Baik, Udah Ibu. jelas Bu Dea? Terima kasih untuk jawabannya. Saya mau tanya lagi Bu, tapi sebentar saya masih cari materinya. Sebentar, Bu. Iya, sambil menunggu Bu Dea ada lagi yang mau ditanyakan Bu? Ibu-ibu kalau mengajukan judul kalau sama saya, jangan faktor-faktor. Bu, nggak boleh sih Bu faktor-faktor gitu ya. Ibu carilah yang lain gitu ya Bu ya. Kemudian untuk Itu standar D3.
Iya, saya biasanya kalau faktor-faktor dah ini. Kemudian harus fokus. Misalnya fokus itu apa? Ibu contohnya mau SDI DTK contohnya ya. SDI DTK itu apa aja sih, Bu? Tinggi badan, berat badan, betul kan, Bu? Lingkar kepala, tes daya dengar, tes daya lihat. Apa betul Ibu mau SDI DTK semuanya mau diambil? Benar nggak? Jadi terlalu luas. Jadi kalau Ibu mau ambil SDI DTK, Ibu pilih salah satunya KPSP. KPSP juga ada 4 macam penilaian KPSP, benar nggak, Bu? Apa aja, Bu, penilaian KPSP? Sosial dan kemandirian. Iya, betul nggak? Bicara dan bahasa. Betul nggak, Bu? Motorik kasar dan motorik halus. Nah, mana nih yang mau Ibu ambil? Motorik kasar kah? Motorik halus kah? Dan sebagainya. Itu KPSP. Pada anak balita, kebanyakan nggak kira-kira misalnya ya gitu. Anak balita itu usia 0 sampai dengan 5 tahun, 1 sampai dengan 5 tahun, ya kan gitu. Nah, kalau untuk balita semua diambil, kira-kira bisa nggak dikelompokkan? Sulit kan? Jadi Ibu fokus. Jadi untuk judul tuh fokus. Misalnya motorik halus, untuk pengembangan motorik halusnya seperti apa. Mungkin Ibu mau menggunakan mainan apa Bu namanya yang untuk ini Sensori. ya yang ada Sensory play. dimasukkan ke dalam. Iya, Ibu bisa pakai itu. Bisa nggak kira-kira meningkatkan motorik halus, motorik kasarnya dan sebagainya. Jadi kalau SDI DTK tok gede-gede banget SDI DTK, ini gimana ya gitu ya kan gitu. Jadi terlalu lebar. Jadi saran saya Ibu lebih fokus gitu. Contohnya lagi misalnya gini Bu, kalau Ibu melakukan penelitian pemberian FE pada peningkatan HB pada Ibu hamil trimester 3. Kira-kira perlu diteliti nggak, Bu? Tidak. Enggak. Iya, itu mah udah jelas-jelas, Bu, kalau FE-nya diminum jelas naik, benar nggak sih? Betul. Iya, Kecuali dia jadi ada nggak kelainan hemodialisa. ya, kecuali dia punya kelainan kan gitu. Jadi yang kayak gitu nggak perlu diteliti Bu, gitu ya. Jadi Ibu cari yang lain. Jadi kalau tadi misalnya, oh ternyata anemia, misalnya fokusnya ke anemia, berarti kalau ke anemia Ibu bisa ambil misalnya bagaimana pemberian daun kelor, misalnya bisa nggak sih untuk meningkatkan HB gitu ya. Hal-hal yang isu-isu yang ada di sekitar Ibu. Jadi pikirannya nggak terlalu, gitu ya. Jadi ini apa nih judul saya gitu. Apalagi temennya di ACC saya belum gitu ya. Jadi stres gitu. Benar nggak sih Bu gitu? Teman saya udah di ACC Bu, di kelas lain udah di ACC. Kok saya belum gitu kan. Nanti ini padahal sebenarnya nyarinya tuh mudah-mudah saja. Makanya besok kan kita ketemu untuk masalah penelitian. Dari mana sih Ibu mengambil masalah penelitian gitu ya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan masalah penelitian. Jadi Ibu bisa lihat saya ngambil dari mana. Oh bisa dari brainstorming dengan teman-teman puskes, mungkin bisa dengan apa dosen pembimbingnya, mungkin juga bisa Ibu lihat di sekitar dengan observasi, wawancara. Oh ternyata di sini nih apa namanya pada Ibu bidan ini 60 langkahnya itu kadang-kadang ada yang kelewat misalnya ya. IMD-nya nggak dilakukan misalnya. Di rumah sakit yang pos SC IMD nggak dilakukan misalnya. Bisa nggak sih kita ambil itu? Bisa lah gitu, ya kan gitu. Jadi tergantung ibu-ibu dinas di mananya gitu. Berarti Bu masuk kalau kualitatif ya, Bu? enggak kualitatif, kuantitatif juga bisa. Misalnya Oh. nih yang ya IMD gitu ya, penata laksanaan IMD di rumah sakit pada pasien-pasien SC. Dilakukan nggak Bu? Iya Jarang. gitu ya, iya Jarang jarang. dilakukan. Jarang dilakukan. Kenapa kok jarang Kenapa lakukan? Tanya penyebab perawatnya, tanya dan dokternya, fasilitasnya itu ya Bu ya? iya fasilitasnya gimana dan sebagainya. Setelahnya dikasih apa enggak, berapa lama pemberiannya dan sebagainya. Itu bisa Bu penelitian. Enggak kuali itu Bu, kuanti. Bisa gitu ya. Jadi nggak usah jauh-jauh. Ibu ada yang dinas di mana nih yang paling jauh nih? Di mana? Dinas di puskes ada? Kampung Ada ya, Bu Bu. Rofiati? Ada, Bu. Di puskes ada. Di rumah sakit ada? Ada, Bu. Ada, Bu. PMB ada? Ada, Bu. Ada. Lengkapkan itu di tempat ibu tuh ada semua. Ada yang ibu jadi pengurus IBI ada? Bu.
Ada, ya kan ada. Jadi Ibu bisa ambil nih kalau untuk pengurus IBI misalnya apa nih? Bagaimana pelaksanaan undang-undang tentang apa dulu gitu kan, tentang prakteknya, bagaimana prosesnya dan sebagainya itu bisa ambil juga gitu ya Bu ya untuk yang pengurus-pengurus IBI. Atau nanti Ibu misalnya untuk pengawasan nih pada PMB dan sebagainya, bisa juga diambil tuh untuk pengurus IBI. Ini sih saya hanya ngasih gambaran ya Bu ya gitu. Jadi biar ibu-ibu nggak, aduh susah banget sih nih mata kuliah penelitian dalam kebidanan gitu. Ambil judul aja susah gitu. Tapi Ibu harus ada teorinya juga gitu ya. Dulu ada mahasiswa saya gini, Bu saya mau buat tepung genjer gitu ya untuk ini pencahar misalnya kan. Saya bilang yakin benar mau ambil. Iya Bu, ada literaturnya, ada ya udah ambil. Terakhir-terakhirnya dia WA saya lagi, Ibu mohon maaf Bu, ternyata literaturnya nggak ada. Misalnya ya gitu ya. Jadi harus dipikirkan juga literaturnya. Jadi kita boleh ambil, tapi kita pikirkan literaturnya juga. Ini kalau SD EDTK tuh kan banyak tuh literaturnya gitu ya. Bagaimana untuk merangsang motorik halus, motorik kasar, itu banyak bukunya gitu ya. Jadi Ibu bisa gunakan masalah variabel, tapi Ibu juga bisa teorinya juga ada gitu ya. Kayaknya udah jam 12 lewat ya Bu ya kita ini ya. Bu Dea, pertanyaannya disimpan saja untuk pertemuan berikutnya ya. Baik Bu, terima kasih. Iya. Mohon maaf Ibu-ibu karena waktunya sudah cukup dan saya nanti akan ada kelas lain gitu ya. Mungkin saya cukupkan sampai di sini pertemuan hari ini. Terima Ibu, kasih atas perhatiannya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf apabila ada kata maupun sikap yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima Ya, kasih, Bu. sama-sama.